air kencing yang kita keluarkan ini dinamakan dengan hadas apa najis? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang fikih. Kita sudah masuk ke materi, ya. Materi yang pertama yaitu Kitabut Taharah. Kitabut Taharah, bab tentang taharah, bersuci. Nah, kitab taharah atau bab bersuci ini senantiasa didahulukan oleh para ulama di dalam ulama fikih dalam kitabnya. Mengapa? Mereka senantiasa menaruh kitab taharah atau bab bersuci ini di bagian terdepan sebelum kita membahas hal-hal yang lainnya dari bab-bab fikih. Kenapa? Nah, kenapa? Karena bersuci adalah kunci dari rukun yang keberapa? Rukun Islam yang kedua. Kalau yang pertama terkait syahadat, ini terkait akidah. Terkait akidah. Oleh karenanya ana senantiasa menasihatkan kepada ana dan jamaah jangan meninggalkan pelajaran yang berkaitan dengan akidah kita. Kaji. Karena sangat banyak pelajaran yang belum kita ketahui dari akidah kita. Karena akidah ini sifatnya batin, hati. Percuma kalau dalam diri kita ini rusak, tapi amal ibadah kita bagus, percuma, sia-sia, nggak ada artinya. Maka pelajari akidah. Karena bab taharah ini adalah kunci sebuah syarat diterimanya amal ibadah seseorang ketika dia melaksanakan ibadah salat dan ibadah-ibadah yang disyaratkan di dalamnya ada at-taharah. Tapi kita melihat pondasi yang pertama, rukun yang kedua di dalam Islam, yaitu terkait salat, yang memang jelas terlihat harus adanya pensucian dari kita ketika kita melaksanakan ibadah salat. Maka harus faham pula terkait cara bersuci. Seseorang tidak bisa dikatakan ibadah salatnya dengan baik dan benar kecuali dia telah melaksanakan taharah dengan baik. Maka para ulama menaruh kitabut taharah, bab pensucian, itu di awal kitab fikih. Seluruh ulama tidak terkecuali pasti didahului oleh bab taharah. Ustadz, langsung aja Ustadz, loncat. Masya Allah, kita udah sering mendengar kitab taharah ini. Karena setiap fikih sampainya sampai situ, Ustaz. Enggak selesai. Enggak pernah selesai.
paling maksimal sampai bab sholat, habis itu udah hilang lagi. Tidak mengapa kita murajaah bagi yang sudah sering mengkaji kitab bersuci. Ini memang harusnya ada pencatatan ya, agar lebih difahami dan lebih dimengerti. Masya Allah, ini nggak ada yang megang kitab ya. Tapi insya Allah daya tangkapnya kuat semua ini. Daya tangkapnya udah senior ini Ustaz. Udah S berapa ini? Jadi kita udah tidak diragukan lagi nih. Sudah berpengalaman. Masya Allah. Kita buka Kitabut Thaharah. Bab tentang taharah. Poin yang pertama, ta'rifut taharah. Pasti pengertian taharah. Apa at-taharah? Lugatan, secara bahasa. Ada yang membersihkan, ada yang bersuci. Ada lagi? Ya itu Ustaz. An-nadhafah wan nazahah. Ya, bersuci atau membersihkan atau menghilangkan. An-nazahah mengangkat, menghilangkan sesuatu yang mana dengan pembersihan tersebut hilanglah kotoran. Nah, kotoran ini jamaah sekalian ada berapa macam? Ada? Ada berapa macam kotoran? Ada 2. Apa? 1. Hadas. 2. Najis. Ada 2, hadas dan najis. Apa bedanya hadas sama najis? Masya Allah, ini hadas apa? Buang air besar. Ayo, ini nggak ada hadiahnya ya? Masya Allah. Apa beda hadas dengan najis? Atau sama? Beda? Ya. Berarti apa bedanya? Kalau hadas sesuatu yang harus dibersihkan. Kalau najis tidak harus dijauhkan. Kalau najis dijauhkan. Ada lagi jawaban yang lainnya? Sama. Kalau najis itu kan harus dicuci pakai tanah. Ya, kalau najis harus dicuci pakai tanah. Kalau hadas? Air kencing contohnya. Dibersihkan sampai Ibu-ibu ada yang mau jawab? Enggak usah, tanah ikut aja Ustaz. Ya. Dengerin aja. Dengerin bapak-bapak ini. Ya, kalau hadas adalah wasfun qaimun bil badan. Dia sifat
yang ada pada badan kita, yang melekat pada badan kita. Wasfun qaimun bil badan yamna'u minas salah, yang mana keadaan badan kita ini dilarang melakukan salat. Wa nahwiha, dan ibadah selain salat yang mewajibkan atau mensyaratkan seseorang harus bersuci. Ini hadas. Jadi hadas adalah sesuatu yang melekat pada badan diri kita, yang menjadikan orang tersebut tidak boleh melakukan ibadah salat atau ibadah yang lainnya yang wajib harus ada taharah di dalamnya, yang harus ada pensucian badan dulu, baru kemudian boleh melakukan salat. Adapun najis adalah ismun la'inun mustakdharatun syar'an, sesuatu yang dianggap syariat itu kotor. Nah, sesuatu yang dianggap syariat. Ingat, kata-kata syariat, bukan kata orang. Contoh, ludah najis apa enggak? Enggak. Tapi kita jijik enggak? Jijik. Tapi syariat tidak menajiskan ludah, karena syariat memandang ludah ini ada pada di dalam, bukan. Ya memang tidak dilihat najis oleh syariat. Tapi kalau kencing juga ada pada di dalam diri kita ya. Tapi syariat menajiskan. Jadi pandangan syariat, bukan pandangan orang. Begitu juga dengan ingus misalkan. Jorok di pandangan manusia, tapi tidak najis di pandangan syariat. Jadi kata kuncinya di situ. Sesuatu yang kotor dari pandangan syariat. Oleh karenanya nanti kita akan bahas apa saja yang najis. Apa saja yang najis. Nah, antara hadas tadi dengan najis bisa kita contohkan dengan seseorang yang buang air kecil. Air kencing yang kita keluarkan ini dinamakan dengan hadas apa najis? Najis. Tapi kondisi orangnya berhadas, bukan bernajis, bukan. Nah, bisa difahami ini beda hadas dengan najis. Kalau hadas yang melekat pada diri seseorang, makanya nanti hadas dibagi dua, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil, apa hadas kecil? Buang air kecil. Kalau buang air besar berarti hadas kecil juga. Kalau hadas kecil yang cukup membersihkan dirinya dengan wudu, bukan air doang, dengan wudu. Tapi kalau hadas besar yang diwajibkan mandi, sama-sama dengan air, bukan air ya. Cuma kalau yang kecil wudu, kalau hadas besar mandi, sama-sama dengan air. Kalau nggak ada air maka diganti dengan tayamum. Mau mandi, mau wudu sama, gantinya tayamum. Ustaz, berarti kalau hadas besar tayamumnya seluruh badan? Enggak, sama. Cara tayamum sama. Mau dia wudu, mau dia mandi sama, bukan guling-guling ya.
Nah, ini hadas, kondisi seseorang yang menjadikan dia kotor, yang harus disucikan dengan berwudu atau mandi. Adapun najis itu adalah kondisi sesuatu yang kotor dalam pandangan syariat. Jadi sesuatunya, ya. Contohnya air kencing, ya, air kencingnya itu najis. Kemudian buang air besar, ya, mana yang hadas, mana yang najis? Yang najis kotorannya, yang hadas orangnya. Ya. Sudah bisa dibedakan? Insya Allah. Tapi kebanyakan kita masih belum paham. Karena masih banyak yang menyamakan antara hadas dengan najis. Contohnya apa? Ketika seseorang berwudu, sudah suci berarti. Kemudian dia menginjak kotoran, ya jangan gede-gede, cicak lah, ya. Ini juga najis. Batalkah wudu orang tersebut? Hah? Benar. Kenapa tidak batal? Hah? Karena dia tidak berhadas, tapi dia terkena najis, maka cukup menghilangkannya dengan dicuci, bukan berwudu kembali. Nah, ini kebanyakan dari kita salah kaprah, kata orang. Salah pemahaman, masih menyamakan antara hadas dengan najis. Kalau najis dihilangkannya dengan dicuci, dihilangkan najisnya, tapi dia tidak membatalkan wudu. Nah, hati-hati. Hati-hati. Tapi bisa difahami, insya Allah mudah, ya. Mudah. Ntar bulan depan coba ditanya lagi. Nah, ini thaharah secara bahasa, tapi sudah kita bahas secara istilah, ya. Secara istilah atau secara syariat, thaharah adalah ma yamna'u shalah min hadatsin aw najasatin bil ma' aw ghairihi aw raf'u hukmihi bit turab, yaitu mengangkat atau menghilangkan sesuatu yang menghalangi seseorang untuk salat, yang mengangkat atau menghilangkan sesuatu yang najis atau yang berhadas dari pelarangan seseorang melaksanakan salat dengan air atau dengan selain air kalau tidak ada air. Nah, ini mudah, tadi sudah kita terangkan pengertian dari thaharah. Ya, intinya thaharah adalah membersihkan atau mengangkat sesuatu yang kotor, entah itu hadas, entah itu najis, dari seseorang untuk menghalangi dia mengerjakan salat atau mengerjakan ibadah yang diharuskan untuk taharah. Cukup? Udah habis? Baru pengertian.
Udah habis. Masya Allah. Emang waktu ini seperti ini, Pak. Kayaknya kemarin kita masih muda gitu, masih kuat, masih kerja. Sekarang udah duduk. Ya, inilah waktu yang sangat berharga. Tidak bisa orang mengembalikan waktu. Kalau masalah materi, uang itu bisa dicari, tapi kalau waktu sudah tidak bisa dicari. Maka hendaknya kita manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya. Tapi karena waktu udah belum? Oh, suruh. Tanya jawab aja. Tapi insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya tentang pentingnya taharah, agar kita itu termotivasi untuk selalu dalam keadaan suci. Karena taharah begitu penting di dalam kehidupan agama Islam. Allah taala a'lam. Insyaallah kita lanjutkan pada sesi tanya jawab. Kalau ada pertanyaan yang bisa ana jawab. Kalau tidak, ya nanti kita tampung dulu atau bisa ditanyakan kepada yang lebih mengetahui. Allah taala a'lam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya habis operasi prostat dan harus memakai kateter. Bagaimana ya saya sholat dengan memakai kateter itu? Nah, kemudian kadang ada darah yang masih menetes pada kemaluan dan masuk pada selang kateter tersebut setelah wudhu. Nah, ini bagaimana Ustadz? Mohon diberikan penjelasan. Ada suatu Terima kondisi kasih. di mana seseorang itu memang berat, terutama ketika sakit atau dalam pengobatan, sehingga orang tersebut harus selalu membawa kantong buat kencing ya. Yang pertama, ini terkait kondisi ya, bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu, terkait kondisi seseorang yang mengalami hal tersebut. Kalau misalkan kondisinya masih bisa dia lepas dan dia bisa bersuci, maka ini lebih baik buat dia. Tapi kalau kondisinya tidak boleh dilepas, maka tidak mengapa dia masih memegang kantong tersebut. Tapi tetap dia dalam kondisi bersuci. Kalau dia tidak bisa berwudu karena khawatir ada sesuatu yang menjadikan kondisinya lebih parah, walaupun adanya air, tapi kondisinya kalau dia berwudu itu lebih parah, maka ini boleh bertayamum. Dan ini yang dilakukan oleh para sahabat dulu ketika mereka berperang, yang mana kondisi mereka itu badannya, tubuhnya itu penuh dengan darah. Darah itu najis atau enggak? Najis. Darah yang mengalir terutama itu najis. Audama masfuha, ini najis. Tapi kondisi yang tidak bisa
dihindari oleh para sahabat ketika mereka perang dan harus dalam kondisi berdarah-darah mereka harus melaksanakan salat, maka boleh melakukan salat dalam kondisi tersebut. Begitupun kondisi ketika seseorang sakit. Tapi tadi dilihat kondisinya. Kalau memang memungkinkan untuk melepas, maka lebih baik dari dia melepas kantong tersebut. Tapi kalau tidak bisa, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Fattaqullaha mastata'tum. Dia bersuci, wudu atau tayamum, dia laksanakan salat, insyaallah ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ada kondisi yang darurat. Uzur. Yang kedua tadi apa? Oh ya. Ya, tadi kalau misalkan dia darurat tadi sama seperti ketika perang ya. Ketika perang tidak bisa dihindari, maka tidak mengapa. Tapi kalau sebelum sholat dia bisa menghilangkan darahnya, menghilangkan najisnya, maka hilangkan dulu baru kemudian sholat. Adapun kondisi ketika dia sholat kemudian keluar lagi, ini masalah yang lain yang tidak bisa dia hindari. Wallahu ta'ala. Ya. Tapi para ulama mereka memberikan solusi yang seperti ini dengan ditutup melalui tisu atau kapas atau yang lainnya yang bisa dibalut sehingga tidak terkena pakaiannya. Wallahu ta'ala a'lam. Apakah suami istri yang berjumbu tetapi maaf tidak sampai berhubungan dan hanya di luar aja dan tidak juga sampai keluar mani, apakah ini mesti mandi junub kemudian mimpi basah? Apakah mesti mandi junub walaupun tidak basah? Dan bagaimana wudhu dalam keadaan ya, untuk suami boleh, istri ketika berhubungan jelas dia hadas besar. Ustaz, kita nggak masukin, gimana bahasanya? Nggak masuk lah, gitu ya. Ya, nggak masuk. Cuma ini doang, tetap. Iya. Ya udah jangan dibayangkan ya. Ya, ketika seseorang sudah mengeluarkan cairan, baik ya, masuk ataupun tidak, ini wajib mandi, wajib mandi. Ustadz, kalau misalkan nggak keluar cairannya, kalau cuma sekedar itu doang, ya itulah. Apakah wajib mandi? Ya, para ulama di sini tapi mungkin nggak keluar. Ya, kalau tidak keluar tidak wajib mandi. Kalau tidak keluar tidak wajib mandi. Tapi dengan syarat tadi tidak sampai masuk. Tapi kalau udah masuk
mau keluar mau enggak wajib mandi. Tapi mungkin enggak? Enggak mungkin ya. Enggak mungkin. Tapi ya mungkin ada aja gitu. Ada aja. Takutnya kan ya kayak gitulah. Tiba-tiba ada yang ganggu kan, aduh nggak jadi, akhirnya nggak jadi. Tapi setelah itu nyambung lagi. Aduh, jadi kemana-mana nih, bangun semua nih. Ya, adapun mimpi basah wajib mandi. Intinya selama dia mengeluarkan cairan mani, ini wajib mandi, wajib mandi. Keluarnya mani ini sebab dia berhadas besar, sebab dia berhadas besar. Walaupun bukan mimpi basah, misalkan dia membayangkan sesuatu keluar, ini juga wajib mandi, juga wajib mandi. Kemudian yang kedua tadi terkait, oh iya, apakah syarat sahnya wudu seseorang itu menutup aurat? Nah ini ya, apakah syarat sah wudu seseorang atau bersuci itu menutup aurat? Jawabannya tidak disyaratkan. Jawabannya tidak disyaratkan. Oleh karenanya di antara tata cara mandi wajib itu berwudu ketika dia mandi wajib. Berwudu ketika dia mandi wajib. Dan ketika wudunya telah sempurna, maka cukup bagi dia tidak usah berwudu kembali setelah mandi wajib, bisa langsung sholat. Jadi tidak ada syarat sah untuk berwudu atau bersuci menutup aurat. Yang menjadi syarat sah menutup aurat itu adalah sholat. Menutup aurat ini untuk sholat dan ibadah yang lainnya yang menyaratkan untuk menutup aurat. Adapun berwudu dia tidak disyaratkan untuk untuk menutup aurat. Wallahu taala a'lam. Jadi sah wudunya, sah. Taib, ada lagi yang cukup? Masya Allah, ini semangat. Nanti bisa dilanjut di bulan depan, bisa ditutup. Udah. Taib, mungkin ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita di dunia ini dan di akhirat kelak, menjadikan bekal pahala kita, dan mudah-mudahan bisa diamalkan di dalam kehidupan kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.